Kisah Nabi Muhammad. Bagian 149. Hari pertama pembukaan Mekah. Penghalalan darah beberapa penjahat. Rasulullah menghalalkan darah 9 orang pelaku kejahatan Mekah. Rasulullah memerintahkan agar supaya ke-9 penjahat Mekah dibunuh, walaupun mereka terikat pada tirai Ka'bah. Mereka ialah gelombang Abd al-Uzza bin Hatal, gelombang Abdullah ibni Abi Surah, gelombang Ikrimah bin Abi Jahal, gelombang Al-Harith bin Nufail bin Wahab, gelombang Mukis bin Sababah, gelombang Habar bin Aswad, gelombang 2 penyanyi wanita milik Ibn Hatal. Keduanya ini sering mencaci Rasulullah melalui nyanyian mereka. Dan gelombang Sarah hamba perempuan milik seorang Bani Abdul Muthalib, dia yang membawa risalah dari Hatib bin Abi Balta'ah. Adapun Ibni Abi Surah, telah dibawa oleh Utsman ke hadapan Rasulullah. Dia menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah, karenanya ia terhindar dari ancaman pembunuhan, malah Rasul telah menerima pengakuan Islamnya. Sebelumnya Rasulullah menangguhkan untuk menerimanya, dengan harapan akan ada orang di kalangan sahabat yang bertindak membunuhnya, karena dia sebelumnya sudah memeluk Islam dan ikut berhijrah kemudian dia murtad dan lari pulang ke Mekah. Ikrimah bin Abi Jahal telah melarikan diri ke negeri Yaman, namun istrinya telah berusaha mendapatkan perlindungan, maka Rasulullah pun memberi jaminannya, dengan itu dia telah berusaha untuk mendapat kembali suaminya yang lari. Setelah bertemu, dia turut pulang ke Mekah dan memeluk Islam. Ketika Ibni Hatal ditemui, sedang terikat di tirai Ka'bah, setelah dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah berkata, bunuh saja. Maka Ibni Hatal pun dibunuh. Adapun Muqais bin Sababah telah dibunuh oleh Namilah bin Abdullah. Muqais sebelumnya telah memeluk Islam, tiba-tiba terjadi peristiwa, Muqais menyerang seorang lelaki Ansor menyebabkan terbunuhnya lelaki Ansor, kemudian dia murtad dan lari menyertai kaum musyrikin ke Mekah. Al-Harith merupakan orang yang paling menyakiti Rasulullah ketika di Mekah. Dia telah dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Habar bin Al-Aswad adalah orang yang mengganggu Zainab binti Rasulullah ketika akan berhijrah, dan menyebabkan Zainab terjatuh sehingga terjadi keguguran, namun dia telah lari dari Mekah, kemudian memeluk Islam dan menjadi orang baik. Seorang dari 2 penyanyi telah dibunuh, sedang yang kedua telah diberi jaminan keselamatan, karena dia memeluk Islam, sebagaimana terjadi kepada Sarah yang juga ikut memeluk Islam. Kata Ibnu Hajar, Abu Masyar telah menyebut tentang mereka yang telah dideklarasikan darahnya halal, mereka ialah Al-Harith bin Talatil Al-Huzai, dia telah dibunuh oleh Ali. Al-Hakim menyebut bahwa di antara mereka yang dihalalkan darahnya ialah Ka'b Zuhair, cerita tentang dia, akhirnya dia memeluk Islam dan bersyair memuji Rasulullah. Adapun perihal Wahsy bin Harb dan Hind binti Utbah berakhir dengan memeluk Islam, sedang Arnab hamba perempuan Ibnu Hatal telah terbunuh, juga Ummu Sa'ad sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq, dengan itu maka genaplah jumlah mereka yang dibunuh, ketika pembukaan Mekah. Gelombang. Safwan bin Umayyah dan Fudalah bin Umar memeluk Islam. Safwan bin Umayyah tidak termasuk di antara tokoh yang dihalalkan darahnya, namun sifatnya sebagai pemimpin besar di dalam masyarakat, membawa dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri, karena itu dia melarikan diri. Dan dimintakan jaminan keamanan dari Rasulullah oleh Umair bin Wahab al-Jumahi. Rasulullah pun menerima. Sebagai tanda atas permintaan Umair itu, Rasulullah memberikan surbannya yang dipakai. Ketika memasuki kota Mekah, Amir pun segera mendapatkan Safwan yang akan menaiki kapal layar menuju ke negeri Yaman. Amir cepat-cepat menangkap Safwan, dan memberitahu kepadanya bahwa dia telah meminta kepada Rasulullah untuk memberi waktu kepada Safwan selama 2 bulan, sebelum diputuskan, akan tetapi Rasulullah telah menjawab dengan sabdanya, aku beri 4 bulan. Maka dengan itu Safwan pun memeluk Islam. Sebenarnya istrinya sudah memeluk Islam terlebih dahulu dari dia, dan Rasulullah telah mengakui dengan akad pertama mereka dahulu. Fudalah adalah seorang pejuang yang berani, dia telah datang menghampiri Rasulullah ketika sedang bertawaf dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah. Akan tetapi ketika Rasulullah berseiringan dengan Fudalah,
memberitahu dia tentang rencana jahatnya yang terpendam di dalam hatinya, sehingga dia memeluk Islam. Bersambung bagian 150.